penerimaan gratifikasi kepada para pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan. Perlu saya sampaikan bahwa per tanggal 19 Mei 2025, KPK telah menetapkan 8 orang tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi yang saya sebutkan tadi di atas. Adapun ke-8 tersangka tadi adalah 1, Saudara SH. Beliau adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Kemudian Saudara HYT selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang kemudian juga selanjutnya menjabat sebagai Dirjen Bina Penta dan PKK. Kemudian tersangka ketiga adalah Saudara WP selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Yang keempat, Saudari DA selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kemudian yang kelima adalah Saudara GW selaku Kepala Sub Direktorat Maritim dan Pertanian Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Kemudian klaster yang ke-6 ini terdiri dari 3 orang. Jadi di dalam proses penyidikannya dari 8 tersangka tersebut hanya 6 sprindik saja yang diterbitkan karena yang 3 orang ini, yang terakhir ini jadi 1 sprindik saja, yaitu Saudara PCW, kemudian Saudara JS, kemudian Saudara AE. Semuanya adalah staf di Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Adapun terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh ke-8 tersangka ini adalah mereka diduga melakukan pemerasan terhadap tenaga kerja asing yang akan melakukan pekerjaan di Indonesia dengan cara yaitu para tenaga kerja asing ini apabila akan masuk ke Indonesia untuk melakukan kerja akan meminta izin berupa RPTKA. Nah, kewenangan pengelolaan RPTKA ini ada di Dirjen Bina Penta. Dari sini ternyata ada celah-celah di dalam pembuatan RPTKA ini, diantaranya yaitu harus ada wawancara. Kemudian wawancara ini seharusnya setelah pengajuan online dari para TKA ini mengajukan data-data secara online akan diverifikasi terlebih dahulu apakah sudah lengkap atau tidak lengkap. Ketika tidak lengkap akan diberitahukan. Nah, pemberitahuan ini akan berlangsung selama 5 hari saja. Ketika 5 hari belum ada perbaikan terhadap kekurangan lengkap administrasi, maka dianggap lagi harus mengajukan pengajuan baru. Nah, hal-hal inilah yang dipakai atau digunakan celah-celah ini oleh para oknum tadi untuk melakukan pemerasan. Contohnya, ketika syarat administrasi tidak lengkap, bagi para agen yang mengurus TKA ini telah menyerahkan sejumlah uang, karena memang sudah mengetahui bahwa untuk mengurus itu sudah diminta, maka pemberitahuannya tidak secara online, tetapi diberikan secara pribadi melalui WhatsApp kepada para pengurus atau agen, sehingga mereka pun akan segera melengkapi. Namun, bagi yang tidak menyerahkan sejumlah uang, tidak pernah akan diberitahu apakah sudah lengkap atau tidak. Sehingga hal ini menimbulkan para agen itu akan mendatangi para oknum-oknum tadi. Kenapa kok kami izinnya ataupun pengajuannya belum ada pemberitahuan baik disetujui ataupun tidak untuk ke tahap selanjutnya. Nah, dari sinilah kemudian oknum-oknum tadi yang staf yang paling bawah tadi atas perintah dari atasannya berjenjang sampai dengan dirjennya itu menentukan tarif-tarifnya. Berapa yang harus dipungut ketika perizinan ini bisa dikeluarkan.
Nah, disinilah terjadi, prosesnya, permintaan sejumlah uang itu kepada para agen. Nah, dengan alasan bahwa supaya RPTK dikeluarkan. Kenapa RPTK ini, harus segera dikeluarkan? Ini juga merupakan celah yang juga bisa dibaca oleh oknum-oknum dari, Kemenkertran tersebut. Karena ketika RPTKA ini tidak segera diterbitkan dan para TKA ini telat untuk tidak ditempatkan, akan mengalami denda dan dendanya cukup lumayan ya per hari hitungannya. Seperti kalau, kapal telat untuk, berlayar, berlabuh akan didenda per hari. Dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh, oknum-oknum dari Kemenkertan tadi untuk melakukan pemerasan atau permintaan sejumlah uang kepada para agen-agen yang melakukan pengurusan terhadap RPTKA. Ini adalah modus-modus yang digunakan oleh, oknum-oknum di Kementerian Tenaga Kerja untuk melakukan pemerasan. Sehingga para agen tadi mau tidak mau harus memberikan, kalau tidak ya mereka akan mendapatkan denda lebih besar daripada, eee, uang yang harus dikeluarkan untuk mengurus izin dari RPTKA tersebut. Kemudian dari proses pendidikan yang telah kita laksanakan, KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan baik kepada saksi maupun kepada tersangka, kemudian juga telah melakukan penggeledahan sekitar 15 lokasi yang telah kita lakukan penggeledahan. Dari, penggeledahan ini juga telah kita sita beberapa, barang bukti, di antaranya 8 unit, kendaraan bermotor roda 4, kemudian sejumlah uang baik dalam bentuk dolar, dolar Singapura, dolar Amerika, kemudian euro dan rupiah. Kami tidak bisa merinci secara detail, namun itu telah kita laksanakan penyitaan. Kemudian dari pihak-pihak saksi yang telah kita periksa, yaitu pihak-pihak yang menerima, juga telah melakukan pengembalian terhadap, sebagian ya, bukan seluruhnya ya, sejumlah kurang lebih 5 miliar telah dikembalikan ke KPK untuk dilakukan penyitaan. Nah, dari pemerasan yang dilakukan periode 2019 sampai dengan 2024, KPK telah, mengidentifikasi bahwa oknum-oknum di Kementerian Ketenagakerjaan tadi menerima uang kurang lebih 53 miliar rupiah. Nah, untuk perinciannya dari tersangka-tersangka kami ke-8 tadi, jumlah yang mereka terima adalah kurang lebih, untuk saudara SH, untuk sampai saat ini ya, berdasarkan alat bukti yang kita miliki, menerima kurang lebih 460 juta. Kemudian saudara HY kurang lebih 18 miliar rupiah, kemudian saudara WP 580 juta rupiah, kemudian saudari DA kurang lebih 2,3 miliar, kemudian saudara GW kurang lebih 6,3 miliar, kemudian saudari PCW kurang lebih 13,9 miliar, kemudian saudara AE kurang lebih 1,8 miliar, dan saudara JS kurang lebih 1,1 miliar rupiah. Kemudian selain 8 orang tersebut, ternyata sejumlah 53 miliar tadi ada juga digunakan sebagai, uang makan dari para staf di Kemenaker kan, terutama di Dirjen Bina Pinta, yaitu kurang lebih 8 miliar yang dinikmati bersama baik untuk keperluan makan siang maupun kegiatan-kegiatan yang istilahnya di luar non budgeter. Dan inilah yang tadi saya sampaikan kurang lebih 5 miliar tadi
yang telah diterima oleh baik itu OB, kemudian staf-staf lainnya yang mengurus, terkait dengan, pekerjaan sehari-hari di Pinameta juga menerima semua dan mereka telah mengembalikan yang kurang lebih tadi saya sampaikan kurang lebih Rp5.000.000. Terkait dengan, penindakan yang kami laksanakan ini tentunya salah satu bentuk KPK, komitmen KPK untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang berdampak langsung terhadap, perbaikan indeks